sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ahli baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzihim wa usulim wa furuhim wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usulim wa furuhim wa jami talamidana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faidatun, adapun ada suatu sumaklam ya. Sumaklam maka lalu ketahuilah. Jadi kemarin ada hubungan-hubungan yang 4 antara sifat ma'ani. Sumaklam maka lalu ketahuilah annal mumkinati, sesungguhnya sesuatu yang memungkinkan itu ala arba'ati aksamin, atas 4 bagian. Jadi sesuatu yang bisa mungkin terjadi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu mumkinatul wujudi, mungkin wujudnya. Bada adamin, setelah tidak ketiadaannya. Dicontohkan di sini kasamawati, seperti langit, wal ardi, dan bumi. Nah, jadi perkara yang mungkin diwujudkan setelah ketiadaannya itu ada 4. Yang pertama yaitu langit dan bumi. Asalnya nggak ada, nah, terus diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mungkinun, dan memungkinkan apa madumun, ketiadaannya, badal wujudi, setelah adanya. Kaladi, seperti sesuatu ingkodo yang sudah hilang masa aktifnya atau masa kodo atau takdirnya. Yang kedua, yang asalnya wujud menjadi tidak wujud. Nah, contoh sebelum makhluk manusia ada, sebelum bumi diciptakan ada, langit diciptakan ada, nah itu dalam riwayat itu ada makhluk yang sebelum itu. Nah, itu seperti itu. Wa mungkinun, dan memungkinkan sayu jadu, yang akan ditemukan, yang mungkin akan ditemukan. Kal kiamati, seperti kiamat, itu bakal ditemukan, bakal ketemu, bakal mengalami semuanya, entah kiamat kecil maupun kiamat besar. Kiamat kecil ya mati, kiamat kecil. Orang kalau sudah mati itu sudah kiamat bahasa dia. Yang istrinya cantik ditinggal, ceweknya ditinggal, gebetannya ditinggal, ya kan? Motornya ditinggal, jabatannya ditinggal, ngiyainya ditinggal, sebagai gurunya ditinggal. Semuanya ditinggalkan karena sudah kiamat. Nah, itu. Wa mumkinun, dan memungkinkan alima, yang mengetahui, cuman mengetahui siapa Allah anahu, sesungguhnya perkara yang mungkin itu layu jadu, tidak mungkin terjadi, tapi bisa juga terjadi kalau Allah ingin. Nah, contohnya kakufril ambiyai, seperti kafirnya para ambiya, masalan umpamanya. Nah ini ya, ini kan seolah-olah tidak terjadi, tapi kalau Allah berkehendak ya bisa juga terjadi. Karena apa? Segala sesuatu di dunia ini, nah, tidak ada yang hakiki, tidak ada yang hakiki. Yang hakiki itu cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok di dunia ini cuman laibun walahun, permainan dan senda gurau, apapun itu. Dan di dunia ini tidak ada apapun itu yang benar-benar bisa kita miliki. Tidak ada di dunia ini yang benar-benar bisa menjadi milik kita. Nah, kata Nabi, yang benar-benar bisa menjadi milik kita itu cuma 3.
Yang pertama yaitu makanan yang sudah masuk ke mulut kita, terus besok keluar jadi dikumpulkan di celengan itu. Celengan belakang Pak Lupi ya. Nah itu milik kita, hak kita, nggak diambil orang lain lagi itu. Kalau sudah keluar itu diambil siapa? Nah ya. Yang kedua, pakaian kita yang kita pakai sampai rusak nggak bisa dipakai lagi. Itu yang haknya kita memang betul-betul punya dikasih ke kita. Yang ketiga, segala sesuatu yang kita sodakohkan, kita amalkan, itu yang nanti menjadi milik kita. Itu pun nanti ya kata para ulama itu masih memakai beberapa prosedur. Nah itu kalau ibaratnya yang pamer ya seperti ngaji kemarin tentang ikhlas itu disuruh minta upah sama yang dipameri. Upama kok sum'ah ya disuruh minta upah sama yang diingin didengar tadi, dan lain sebagainya, banyak prosesnya itu. Jadi kalau riya pamer, dia nanti besok disuruh minta pahala sama orang yang dipamerinya itu. Nah itu. Nah, maka harus hati-hati Pak Tamrin ya. Iceknya bersungguh-sungguh nian-nian ya kan. Rupanya beramalnya ngajarnya tadi supaya ditengok entah si A si B supaya wah ngejos Pak Tamrin tuh kan gitu. Umpama yang Pak Tamrin pamerin tuh kok Pak Lupi ya kan. Jadi pahala ngajar selama iko ya besok suruh minta pahala Pak Lupi. Atau Pak Lupi untuk apa aku kau kasih dak kan itu. Nah, itu tekornya orang yang riak itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi semua yang bahkan kata para ulama, makanya ini ada ini ya, la yujadu wa mumkinun alimallahu anahu la yujadu, dan memungkinkan yang diketahui Allah Subhanahu wa taala anahu sesungguhnya mungkin itu la yujadu tidak mungkin terjadi. Contoh ini seperti kekafirannya para nabi, kan nggak mungkin terjadi. Nah, tetapi bisa juga terjadi kata para ulama kalau Allah berkehendak itu. Nah, karena kan pasti namanya nabi atau rasul itu begitu. Kenyataannya begini. Kenapa kok begitu kenyataannya? Dalam suatu riwayat itu ada keterangan ya. Nabi Allah Sulaiman itu dalam riwayat itu pernah dicopot kenabiannya. Nah itu. Nabi Sulaiman dalam riwayat itu pernah dicopot kenabiannya. Kenapa begitu? Karena cinta hati-hatinya dengan kepada Allah, dengan cinta di hatinya kepada riwayatnya itu kuda ya. Nah, kudanya yang bagus itu dia lebih cenderung kepada kudanya yang bagus. Nah, maka dicopot kenabiannya. Kalau andai kan beliau tidak tobat gitu, tidak langsung ingat bahwa itu hatinya berpaling, ya kan? Wah itu dicopot. Maka hati-hati. Hati yang berpaling itu harus hati-hati. Walal mu'alif rahimahullah. Jangan kok kepada Allah ya kan, berpaling kepada sesama makhluk ya. Pak Tamrin lah ketahuan selingkuh gitu ya, jangan coba-coba. Enggak balik kau. Apalagi kok sama Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui lahir dan batin. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu begitu. Jadi dunia ini tidak ada yang benar-benar milik kita. Jangan pernah mengaku-ngaku gitu. Nah, jangan kok itu napas yang kita hirup loh. Nah, coba kalian klaim ibaratnya. Nah, sudah yang masuk ini untuk aku jangan sampai keluar lagi. Nah, seberapa tahan lah kalian ngeklaim itu ya kan. Nah, coba dites itu. Walal mu'alif rahimahullah itu begitu. Jadi tidak ada di dunia ini yang benar-benar milik kita, apapun itu. Walal mu'alif rahimahullah. Faidatun, ada suatu faidah. Jadi perkara yang mungkin itu ada 4. Yang pertama asalnya nggak ada, terus mungkin diadakan oleh Allah seperti langit dan bumi. Yang kedua mungkin tidak ada dulunya
kita nggak pernah tahu, terus diwujudkan, terus kita tidak tahu. Seperti kakek buyut kita, ya kan? Katanya kan ada, tapi kita tidak melihatnya. Nah, itu. Terus perkara yang mungkin akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Contoh hari kiamat, surga, neraka. Nah, itu sesuatu kemungkinan yang akan ditemukan atau akan terjadi. Terus yang terakhir, sesuatu yang mungkin tidak ditemukan. Nah, dicontohkan di sini kekafirannya para nabi, itu. Nah, kekufurannya para nabi. Kufur ya, bukan kafir loh ya. Faidatun, suatu faidah. Qala, sudah berkata siapa Asy-Syarqawi, Imam Asy-Syarqawi. Wal hasil anna aksamul adami, sesungguhnya hitungannya atau bagiannya ketiadaan itu arbaatun, ada 4. Ketiadaan itu ada 4. Yang pertama itu adamul makhlukoti, ketiadaannya makhluk. Al-azali, yang zaman azali. Itulah ta'ala kok tidak berhubungan bihi dengan adamul makhlukot, apa al-qudratu, kudrohnya Allah, wal iradatu, dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara di azali dengan iradahnya Allah itu tidak ada hubungannya. Ya, kalau ibaratnya Allah berkehendak ya diadakan, enggak ya terserah Allah. Gitu. Itifakon, dengan kecocokannya. Li'anahu, karena sesungguhnya azali itu laisa, tidak ada apa azali itu mungkinan, memungkinkan. Bal wajibu, balik wajib. Wadamuha, dan tidak adanya ta'aluk atau makhlukot fiha, di dalam kudrat itu layazalu, tidak terus menerus, qabla wujudina, sebelum wujud kita. Ya ta'alaqoni, yang berhubungan apa kudrat dan iradat bi, dengan ketiadaan. Bimakna anahu, dengan makna sesungguhnya ketiadaan. Ini kan yang dibahas ketiadaannya makhluk. Fi qabdotiha, di dalam fi qabdotihima, di dalam genggamannya atau kekuasaannya sifat kudroh dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ataupun tidak ada itu terserah sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insa'ata, jika berkehendak apa Allah yang bersifat kudrah atau sifat iradat tadi, ya abqatahu, maka meneruskan atau melanggengkan apa sifat kudrah dan iradatnya Allah kepada ketiadaan. Wa insa'ata, dan jika kau menghendaki apa sifat kudrah dan iradatnya Allah, ya azalata, maka menghilangkan siapa sifat kudratnya Allah dan sifat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ketiadaan tadi. Gitu loh. Taubahnya tuh begini. Pak Lupi nak buat rumah. Pak Lupi nak buat rumah, desain. Jadi azali itu ibarat desain ya. Desain. Bahasa sekarang apa ya? Yang nak gambar rumah tuh loh. Arsitek. Oh, apa namanya? Desainer ya. Desainer tapi untuk bangunan ya. Untuk konstruksi bangunan. Jadi dia sudah sket. Nanti tempat sampah di sini, WC di sini, sumur di sini, ruang tamu di sini, ruang tidur di sini, ruang pribadi di sini, empernya di sini, menghadapnya ke timur. Nah, itu ibarat azali. Atau terus nanti berhubungan dengan takdir tadi. Lah terus nanti mewujudkannya, ya kan? Ketika sudah dijadikan sama Allah, dikudrohkan sama Allah, lah maka nanti irodahnya itu, kehendaknya itu terserah yang bangun.
Nah, ya kan? Nah, walaupun desainnya begitu, bisa jadi nanti dibalik sama dia. Yang asalnya belakang jadi depan. Ya terserah. Terserah yang bangun, yang punya. Nah, kan gitu. Jadi bisa jadi yang asalnya belakang, tempat WC segala macam ya kan. Nah, bisa jadi nanti dirubah karena jalannya pindah. Jalannya pindah ke belakang. Kan bisa dibalik, weh. Nah, yang asalnya ruang tamu segala macam jadi WC. Nah, yang asalnya WC, pembuangan sampah segala macam jadi bagian depan. Nah, kalau yang punya tadi berkehendak. Nah, sama, tergantung irodanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Insya'ata abqatahu wa insya'ata azaltahu. Andai kan Allah berkehendak ya nanti dirubahnya. Kalau tidak berkehendak ya tetap seperti semula. Wa ja'alta, dan menjadikan apa sifat kudrat dan iradatnya Allah, al wujuda kepada wujudnya, maka nahu kepada adanya benda tersebut atau makhluk tersebut, wa adamahu, dan ketiadaannya makhluk tersebut, ba'da wujudi, ya setelah adanya wujudnya makhluk tadi. Jadi terserah Allah. Ya kan? Sama kalau kita kok punya rumah itu ya. Yang asalnya contoh gini, contoh di tempat kita lah ya. Asalnya dulu kan rumah itu menghadap ke sungai semua. Ya kan itu. Asalnya menghadap ke sungai karena dulu jalurnya lewat sungai. Nah, setelah perkembangan zaman ya kan. Ya kan terus dibalik karena di bagian belakang ada jalannya dibuat baru oleh pemerintah ya kan. Nah, maka wah ya enak dibalik. Yang asalnya tangga naik ke pintu depan ruang tamu, terbalik jadi ruang belakang. Nah, gitu. Nah, kurang lebih begitulah sifat kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala, terserah dia, terserah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi waja'alta, dan menjadikan apa sifat kodrat dan irodatnya Allah, maka nahu kepada adanya sesuatu tersebut, wa adamahu, dan juga ketiadaannya makhluk tersebut, ba'da wujudnya setelah adanya, itu tata alaqoni, berhubungan apa kodrat dan irodat bihi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul mumkinati, dan ketiadaannya sesuatu yang mungkin terjadi, allati, yaitu al mumkinat, alima, yang mengetahui siapa Allah annaha, sesungguhnya al mumkinat itulah tujadu, tidak ditemukan. Contohnya kaimani Abi Jahlin, seperti imannya Abu Jahal. Maka tata alaqoni, maka berhubungan apa sifat kodrat dan iradatnya Allah bihi dengan imannya Abu Jahal. Binadri, dengan melihat iladatihi kepada datnya Allah, wastihalatin, dan juga sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kan tahu sejarahnya, hadisnya sahih ya, bahwa Nabi itu berdoa, ya Allah muliakanlah Islam ini dengan dua Umar. Jadi Nabi itu minta muliakanlah Islam ini dengan dua Umar. Abu Jahal itu namanya Umar juga. Umar bin siapa, Mir? Umar tidur loh ya. Umar bin Jamuh ya. Nah, kalau Umar yang masuk Islam namanya Umar bin Khattab. Nah. Umar bin Hisam nomor. Umar bin Hisam. Kalau yang menjadi tokoh Islam Umar bin Khattab. Nah, itu karena mandinya apa? Padahal ya, ini padahal ya. Abu Jahal itu lakop lainnya namanya Abul Hakam. Nah, nama lakop lainnya dia itu Abul Hakam. Kenapa dilakopi Abul Hakam? Karena semua masalah yang ada di Mekah itu asal sampai ke beliau selesai. Nah, masalah apapun yang tidak bisa diselesaikan Pak Tamrin, nggak bisa selesaikan Mas Ismadi, datang ke Abu Jahal, selesai. Nah, itu begitu.
Makanya nama lain dia namanya Abul Hakam. Jadi Umar bin Khattab sama Umar bin Hisam. Nah itu dari sabda Nabi itu, ya Allah, Aizul Islam bil Umaro ini. Apa biakati Umaro ini gitu. Ya Allah muliakan Islam dengan salah satu dua Umar ini. Nah itu tetap sama-sama jaya. Jadi mana nanti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini dituliskan dalam kitab Tauhid ini termasuk untuk contoh ya. Mana tadi? Anaha la tujadu ka imani Abi Jahlin, seperti imannya Abu Jahal ya kan itu. Tapi kan yang tahu cuman Allah, kan gitu. Bahwa nanti yang dipilih itu adalah Umar bin Khattab. Karena apa? Nanti bin nadri ila datihi wastihalatin wuku'ihi al-makdiyati gitu. Jadi melihat kemungkinan yang terjadi gitu. Jadi mungkin saja nanti dulu itu gitu ya. Dulu itu kalau kok Abu Jahal itu kok condong kepada Nabi, ya, lebih cepat condongnya kepada Nabi, bisa jadi Abu Jahal atau Abul Hakam itu yang menjadi penguat atau menjadi pemulia daripada Islam atas doanya Nabi tadi, gitu loh. Nah, karena nengok yang pertama kali ibaratnya iman itu Umar bin Khattab, ya, yang jadi memuliakan Islam ya Umar bin Khattab. Ya boy, dalam riwayat ya kan, ketika Umar menjadi khalifah kan futuhat banyak, bahkan hampir 2/3 dunia itu dikuasai oleh Islam. Nah, itu begitu. Nah, sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu sedih-sedihnya loh Nabi. Gara-gara nengok Abu Jahal secerdas itu, ya kan, sebijaksana itu, juga gara-gara nengok orang gelut, ya kan, pemarah, ya kan, gelut tidak pernah kalah. Umar bin Khattab itu tugasnya gelut, nggak pernah kalah. Kalau Abul Hakam itu tugasnya menyidang atau memberi solusi, ya, tidak pernah meleset. Nah, pasti orang tuh nerima gitu atas apa yang pendapat dia. Jadi sama-sama nanti bisa jaya Islam itu. Asal ibaratnya dimasukin Islam oleh salah satu dua Umar ini. Nah, ternyata yang masuk Islam duluan yaitu sahabat Umar. Nah, itu. Dulu ketika belum masuk Islam, jangan tanya, mana Muhammad? Aku bunuh. Nah, itu. Setelah dengar apa ya, surat apa itu media? Surat Toha ya. Nah, dengar iparnya, ding. Adik yang baca adiknya yang perempuan itu. Nah, ditahan oleh adik iparnya. Lah digebukin adik iparnya itu. Kurang ajar kau ngajak adik gue Islam gitu kan. Lah nyonyor itu adik iparnya. Cuman tidak bales dia untungnya ya kan. Nah, akhirnya dengar adiknya tuh baca sholat Toha itu, oh nggak mungkin ini kalau kok ciptaan manusia. Nah, itu. Jadi zaman dulu itu orang dengar Quran itu langsung iman, langsung paham. Kalau sekarang ya agak repot ya kan. Lalu alif rahimahullah, orang kafir we dengar Quran itu kalau zaman dulu paham dan tunduk. Kalau sekarang ya repot. Dah ya. Bahkan sampai ada kisah yang paling lucu yang jarang diungkap di kitab-kitab kecuali kitab-kitab yang besar. Itu tempatnya wen celempit, bahasa Jawa itu celempit. Bahasa sini apa ya? Apa di tempat yang sulit ditemukan loh. Terpencil. Nah, tapi di kitab itu maksudnya. Bahasa kita apa ya? Pokoknya kalau bahasa kami itu celempit gitu Pak. Jangan dibayangkan yang aneh-aneh loh Pak De. Maksudnya di kitab ini. Wow, celempit pula. Kitab di kitab itu ada ibaratnya tuh pembahasan yang tempatnya itu sulit ditemukan di kitab-kitab besar itu. Yaitu kisah tentang perang Badar ya. Perang yang pertama kali dilaksanakan oleh baginda Nabi. Itu ya
sebelum perang itu antara orang kafir sama orang kafir itu sudah sama-sama berdebat. Nah, dalam kisah di kitab yang celempit tadi, ya kan ada keterangan itu yang jarang diterangkan di kitab-kitab yang kecil itu begitu. Jadi sama-sama orang kafir itu berdebat. Kan dari golongan Nabi, baginda Nabi, pasukannya cuman 313. Itu pun senjatanya alas paling baru buat itulah. Bahasa kita bambu runcing ya kan itu. Ya kan? Nah, apa kavalerinya cuma berapa ikok itu, kudanya cuma berapa ikok. Lah orang kafir itu 1000 lebih, senjatanya lengkap, ya pedangnya tajam-tajam. Nah itu. Nah, ya cuman waktu itu sebelum perang itu berdebat orang kafir sama orang kafir. Perdebatannya begini. Yang satunya begini. Tidak mungkin menang lah Muhammad itu. Wah, apa orang 300 dibantai lah nanti sama orang 1000 itu kan gitu. Nah, tapi yang satu tadi celetup gini. Loh, Muhammad tuh memang sedikit dia. Padahal orang kafir loh nih. Dia sedikit, pasukannya sedikit dan lemah-lemah. Tapi kamu jangan apa? Jangan meremehkan. Dia itu balane Tuhan, apa bahasa kita? Kawannya Tuhan lah gitu loh. Dekengannya pusat lah bahasa kita yang terkenal sekarang kan. Dia itu dekengannya pusat. Nah, oh itu gara-gara itu ya kan. Gara-gara itu hampir sepertiga, hampir 2/3 yang dengar ucapan itu sudah kendor semangatnya katanya. Nah, dalam kisah itu, wah iyo yo, balanya Allah ya, nah itu gara-gara dengar bahwa dia balane atau kawannya atau kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata-katanya kawannya gitu, dia itu kawannya Allah, yang dukung itu Allah. Nah, kalau kita kan yang dukung orang-orang beler, nah itu pula. Jadi orang beler itu ada juga yang jujur. Nah, itu maksudnya itu. Nah, gara-gara itu kendor sudah semangatnya kurang lebih 2/3 daripada pasukan orang kafir. Gara-gara denger Muhammad itu kawannya Allah, yang dekengin Tuhan deh. Bahasanya Tuhan bukan Allah. Dia itu dekengannya Tuhan katanya. Kalau kita kan enggak, nah, kan gitu. Kita yang dekengin berhala. Berhala itu kita yang ngasih makan, kita yang ngelapin. Nah, itu ya. Ketendang we pecah. Nah, itu apa? Percaya. Orang-orang kafir itu ya sangat percaya dengan Quran, sangat percaya dengan Nabi. Cuman sebagian ada yang memang belum mau ikut karena balanya dikit tadi, khawatir kalah ibaratnya. Ya, ada yang ibaratnya masih ragu-ragu bahasanya itu. Ya ada memang jengkel karena gara-gara adanya Nabi pengaruhnya tidak bermanfaat lagi. Nah, gengsi, contoh Abu Jahal ini ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu dalam kisah-kisahnya ya, dia itu percaya 100% kalau Muhammad itu benar. Dia 100% percaya bahwa baginda Nabi itu benar. Tapi kalau dia nanti mengakui yang asalnya dia itu pemimpinnya diikutin orang macam Abu Jahal ya kan, itu kalau dia wah begini apanya tuh penyelesaiannya, dia nggak begitu lagi. Yang asalnya dia mimpin jadi dipimpin itu yang dia tidak mau. Itu loh gambarannya itu. Nggak punya pengaruh lagi. Nah, gitu kan. Nah, itu seperti itu. Dia ngakui tahu. Tapi yang beliau-beliau ini karena pengaruhnya nanti kalau dia ngakui itu jadi hilang, ya kan. Nah, itu maka tidak jadi. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh lagi ya kan. Ini umpama kok orang tuh ngomong bahasa Arab, kita ngomong bahasa Arab. Umpama orang kafir tuh nyelakai baginda Nabi itu kan lucu. Nah, contoh begini, Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Dengan namanya Nabi loh, orang kafir itu sudah bingung. Wah, apa orang yang terpuji itu gila? Ya kan lucu kata-kata itu ya kan. Nah, Muhammad tuh gila. Artinya kan kita ngomong gini, orang yang terpuji itu gila. Oh, dia ngomong orang yang terpuji kok dia ngomong gila. Ya dia yang gila gitu. Nah, itu gambarnya begitu. Dari namanya wae sudah membingungkan orang kafir. Lah maka seperti ini bahwasanya sesuatu yang tidak ada kemungkinannya dicontohkan di sini yang sudah diketahui Allah, sesungguhnya mungkinat layu jadu
tidak akan ditemukan. Ka imani Abi Jalin, seperti imannya Abu Jahal, karena tata alaqoni berhubungan apa kodrat dan irodat bihi dengan iman, binadri dengan melihat iladatihi kepada keadaannya daripada Abu Jahal, wastihalatin dan kemustahilan wuku'uhu terjadinya iman al-makdiyati yang sudah ditentukan, likauni adamihi karena tidak adanya iman itu wajiban menjadi wajib, inama ya sesungguhnya mungkinat itu aridotun dihadirkan, wal aridu dan sesuatu yang orang yang menghadirkan itulah yunafi tidak meniadakan al imkanu kepada kemungkinan ada tiyu yang golongan dat atau kenyataan. Wakilah dan dikatakan la tata alaqoni tidak berhubungan apa sifat irodat dan kodratnya Allah ilas mana tadi ilastihalatin kepada kemustahilan, ilastihalatin wuku'i kepada kemustahilan terjadinya tidak iman. Ingtaha sudah selesai apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syarqawi. Qultu berkata siapa saya, maksudnya Syekh Nawawi, hadzal khilafu adapun inilah perbedaan, itu laisa tidak ada apa perbedaan itu tidak ada itu hakikian yang hakiki. Bal huwa balik adapun perbedaan itu lafdiyun golongan lafdi. Fahamila maka memuat apa qauluman ucapannya orang kola yang berkata siapa man innahuma sesungguhnya sifat qadrat dan iradatnya Allah itu tata alaqoni berhubungan apa sifat qadrat dan iradatnya Allah bihi dengan hada ala annahuma atas sesungguhnya sifat qadrat dan iradatnya Allah itu tak alaqoni tetap berhubungan ta'allaqon dengan berhubungan suluhian yang bagus wa kamila dan memuat qauluman ucapannya orang kola yang berkata siapa man innahuma sesungguhnya sifat qadrat dan iradatnya Allah itulah tata alaqoni tidak berhubungan apa keduanya bihi dengan adam atau ketiadaan ala annahuma atas sesungguhnya sifat qadrat dan iradatnya Allah itulah tata alaqoni tidak berhubungan apa keduanya taklikon dengan berhubungan tangjizian yang golongan majas, artinya bukan masalah hakikinya ya, pokoknya tergantung alasannya dan sudut pandangnya lah gitu ya. Nah, maksudnya begitu menurut Imam Syekh Nawawi. Ingtaha maka sudah selesai apa yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi. Far'un ada suatu cabang pendapat. Ihtalafal ulama fi idroki ay idrokil madukoti wal masmumati wal mal musati wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nih sampai mana nih? Kitabnya ketinggalan Subhan. Fi akamin nafaqati.